Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian. Sekarang kita masuk di pertemuan terakhir sebelum UAS ya, yaitu pertemuan ke-15 di mata kuliah pengantar AI untuk bisnis. Nah, di pertemuan kali ini kita akan lebih mendalami tentang tren terkini dalam AI untuk bisnis nih teman-teman ya. Nah, daftar isi daripada pertemuannya itu kita akan sedikit membahas tentang AI generatif, NLP dan teknologi AI terbaru, kemudian tren AI terbaru dapat mempengaruhi bisnis. Ini lebih ke esensialnya ya dan urgensinya gitu nanti. Kemudian diskusi tentang masa depan AI dalam bisnis. AI generatif, NLP dan teknologi AI terbaru. AI generatif seperti model GPT-4 ini telah menjadi sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir ya. Kalau teman-teman ngerti tentang ChatGPT, ini juga salah satu platform ya yang besar dan bisa mempengaruhi semua aktivitas masyarakat ya, termasuk masyarakat di Indonesia gitu. Kalau teman-teman mengetahui tentang tren AI yang lain seperti ChatGPT-nya China yaitu DeepSeek, itu juga jadi lebih tren ya, jadi lagi tren karena kemampuan DeepSeek yang notabene dia bisa lebih cepat dan murah dibandingkan dengan ChatGPT. Nah, teknologi ChatGPT sendiri itu adalah teknologi multimodal ya teman-teman ya. Jadi teknologi ChatGPT ini itu adalah teknologi yang mampu menghasilkan teks, gambar, musik, dan bahkan kode dalam satu aplikasi aja. Nah, teknologi ini biasa disebut sebagai teknologi multimodal. Jadi model yang dijadikan menjadi satu model. Tuh, model-model yang dikumpulkan dan dijadikan menjadi satu model sehingga apa yang akan kita butuhkan itu bisa terfilter ya, terfilter berdasarkan input yang kita masukkan gitu. Kalau kita inputnya sebagai teks, dia bakalan memproses datanya itu sebagai teks untuk kemudian diproses sebagai inputan teks dan jawabannya juga bisa sebagai teks. Sebenarnya jawabannya atau outputnya itu sebenarnya bisa digunakan sebagai audio atau gambar gitu ya. Jadi dari text to video atau text to image itu bisa ya. Kalau teman-teman coba di ChatGPT sekarang itu pasti bisa melakukan text to image ya, text to gambar. Jadi kalau teman-teman bikin promptnya sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, dia akan menghasilkan visualisasi yang sesuai dengan prompt gitu. Nah, contoh aplikasi lain itu ada OpenAI DALL-E. Ini digunakan untuk perusahaan desain untuk menghasilkan konsep visual baru. Jadi desainer itu bisa lebih mudah juga dalam melakukan inspirasi dalam pengilustrasiannya gitu ya. Nah, kemudian tentang NLP atau Natural Language Processing. NLP sendiri ini berkembang dengan pesat yang memungkinkan mesin untuk memahami dan merespon bahasa manusia dengan lebih akurat. Nah, contoh aplikasinya itu seperti chatbot layanan pelanggan ya yang terintegrasikan di Bank Amerika. Kalau teman-teman lihat di berbagai platform yang ada di Indonesia juga ya, udah harus di Amerika, itu juga sebagian udah mengimplementasikan NLP berupa chatbot untuk efisiensi di bagian customer service gitu. Nah, selanjutnya tentang teknologi AI terbaru, di mana teknologi AI ini bisa meningkatkan cakupan dalam problem yang akan kita selesaikan. Nah, dalam tanda kutip ini bisa di industri manapun ya. Kalau di industri manufaktur itu biasanya data besarnya diakses menggunakan IoT teman-teman ya. Jadi nanti AI-nya itu diintegrasikan ke dalam satu controller atau multi controller, di mana controller itu nanti dia bakalan memproses AI yang akan diinput berdasarkan inputan daripada usernya. Nah, output daripada AI yang diinput tadi itu akan menjadi database tersendiri untuk perusahaan ya. Biasanya kita ngomongnya soal big data. Big data biasanya campuran antara raw data sama data-data yang terlatih ya. Nah, contoh aplikasi itu bisa memprediksi pemeliharaan mesin di pabrik menggunakan sensor IoT dan analisis AI untuk mencegah kerusakan atau deteksi dini ya. Ini deteksi mesin yang rusak sejak dini agar operasionalnya itu tidak terkendala ya.